Luar biasa, dahsyat. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Senang sekali bersama Bapak Ibu sekalian. Pagi ini saya bersyukur Tuhan Yesus baik. Siapa percaya Tuhan Yesus baik? Lambaikan tangan saudara. Kebaikan Tuhan dinyatakan bukan pada saat yang baik. Pada saat yang tidak baik dalam hidup kita, dia tetap baik. Saya percaya dia adalah Tuhan yang baik selama-lamanya. Lambaikan tangan saudara. Sekali lagi tepuk tangannya paling meriah. Katakan God is good all the time. 1, 2, 3. God is good all the time. All the time. God is good. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya senang bersama saudara kembali. Kemarin kami tiba di New York dan bersama istri saya tercinta, wanita yang paling cantik di planet ini, saudara ya. Dan kami hampir 2 tahun lebih baru tiba kembali di sini. Mari kita akan belajar. Tema hari ini adalah kreativitas. Kreativitas muncul bukan karena kemampuan kita. Saya berdoa hari ini, Tuhan akan membukakan kreativitas yang baru. Yaitu kreativitas dari surga. Sehingga engkau dan saya bukan menjadi orang yang biasa. Engkau dan saya menjadi orang yang luar biasa. Yang Anda dan saya waktunya musim yang baru akan datang. Musim pandemi sudah menjadi endemi. Tapi saya percaya musim yang lebih dahsyat lagi Tuhan akan kerjakan bagi gerejanya, umatnya. Yang setuju katakan amin. Daniel pasal 6 kita baca sama-sama. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ayat ini. Daniel pasal yang ke-6. Ayat pertama sampai yang ke-6. 1, 2, 3. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil raja harus memberi pertanggungjawaban. Supaya raja jangan dirugikan. Ayat 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat 4. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Dan mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan dia dapat sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Ayat 5. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal apa? Ibadahnya kepada Allahnya. Ayat yang ke-6. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Yang percaya firman Tuhan dan amin sama-sama katakan amin. Yang berbakti adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, lebih baik menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara dan saya harus mengerti, semua yang terjadi dalam hidup kita ada musimnya. Semua katakan ada musimnya. Ada seasonnya. Di sini ada musimnya, ya kan? Musimnya di Amerika, di state ada berapa musim? 4. Musim apa? Panas, summer, kemudian fall, sebentar lagi ini sedang turun. Musim apa? Gugur. Kemudian musim apa? Winter, ya. Panas, dingin saudara-saudara ya. Saya pikir Anda masih sudah bangun ya. Kemudian keempat musim apa? Spring. Setelah spring musim apa lagi? Durian, rambutan. Saudara. Anda lihat dalam musim hidup ini selalu ada musimnya. Indonesia hanya 2 musim. Panas dan panas sekali. Saudara. Karena hujan pun panas saudara. Tapi Anda dan saya harus tahu dalam hidup Anda. Mungkin Anda bertanya, Pak, kenapa Tuhan izinkan dalam hidup saya mengalami musim-musim yang Anda dan saya tidak ngerti. Saya udah cinta Tuhan, saya udah melayani Tuhan. Saya udah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa musim yang baru, yang seolah-olah menurut saya itu baik. Tapi kenyataannya sebaliknya.
Anda dan saya harus sadar. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 itu bilang pasti mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tugas kita hanya satu. Si Daniel mengalami sebuah posisi yang diangkat. Darius berkuasa. Kalau Anda lihat Daniel ini luar biasa. Daniel adalah seorang yang punya integritas yang luar biasa. Dia mengalami 3 musim raja. Raja Nebukadnezar, Raja Darius, dan 1 raja anaknya lagi. Dan ada yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Selalu Daniel mengalami grafik seolah-olah orang lihat naik turun, dan naik turun. Tetapi Tuhan berjanji engkau dan saya. Musim boleh berganti. Tapi engkau dan saya bersama Tuhan akan terus naik. Bukan turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Anda lihat mungkin Anda berkata, Pak, musim saya sedang tidak baik hari ini. Saya nggak janjian sama worship leader tadi dan semua tim musik pujian. Luar biasa. Tim musik pujian Bethany Miracle Center ini peka sekali. Dia tahu bahwa kita perlu musim yang baru. Saya mau sampaikan sebuah nubuatan dari mimbar ini. New season is coming in your life. Musim yang baru akan datang dalam hidup saudara. Saya melihat saudara-saudara 2 tahun lebih ini. Apalagi awal-awal pandemi. Saudara-saudara, saya ingat pada waktu itu Maret 2020. Saya sama istri minggu ketiga itu sedang tinggi-tingginya. Pertama kali belum tahu. Case pertama kami sedang ada di Bandung. Saya lagi ngajar. Saya lagi sama-sama istri saya. Seminggu kemudian satu sahabat pendeta, itu klaster pertama di Indonesia Bandung. Pendeta dan wakilnya dan semua itu dipanggil Tuhan lewat pandemi ini. Padahal jujur Bapak Ibu sekalian, kami sedang di sana. Saya ingat pada waktu itu Tuhan izinkan semua ini terjadi. Banyak hamba Tuhan tidak siap. Banyak gereja tidak siap. Apalagi jemaat. Pasti Anda berkata, Pak, nggak mungkin. Tapi Tuhan udah beri tahu sama saya. Siapkan gereja. Siapkan umatku 2020. Akan terjadi sebuah goncangan bukan skala biasa. Tapi skala dunia. Tapi engkau akan lihat. Umatku akan melihat kemuliaanku. Umatku akan melihat penyertaanku. Umatku akan melihat favor perkenananku. Tepuk tangannya paling meriah. Kami punya grup WA. Di grup WA itu muncul saudara. Rip. Kalau gak ada hari itu rip. Puji Tuhan. Kau untuk sing mate. Itu bahasa Ibrani saudara ya. Surabaya. Gak ada yang meninggal. Tapi muncul malamnya. Mungkin Anda bertanya kenapa itu terjadi. Saya mau sampaikan manusia, saudara dan saya, gerejanya. Saya mengalami pemurnian. Dan lihat, Daniel mengalami pemurnian. Daniel mengalami masa di mana Tuhan izinkan. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan angkat dia. Tuhan pulihkan dia. Daniel pasal yang ke-6 yang kita baca bersama. Daniel seolah-olah musimnya bagus. Tiba-tiba dia diangkat 120 raja-raja. Dan tiba-tiba dari 120 raja diangkat 3 orang menjadi wakil raja. Jadi istilahnya Menko lah. Kalau sekarang Menko. Ya. Kemudian atau kepala staf. Atau dia wakilnya. Salah satunya Daniel. Dan 2 saingannya yang lain. Tapi apa yang terjadi? Ternyata selalu anak Tuhan. Selalu orang-orang pilihan Tuhan. Berbeda dengan yang lain. Ngomong sama sebelahnya. Kamu berbeda dengan yang lain. 1, 2, 3. Kamu berbeda dengan yang lain. Katakan, kamu berbeda dengan yang lain. Katakan, kamu berbeda dengan yang lain. Ada yang ngomong gini, modelmu. Tidak ada, semua kita beda. Apa yang beda? Coba lihat ayat yang ke-3. Maka dikatakan dengan jelas. Ini yang pertama. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Dan para wakil raja itu. Semua baca dengan keras. 1, 2, 3. Karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa. The spirit of excellence.
Padahal sebetulnya Daniel punya kecerdasan. Daniel punya kreativitas. Daniel punya segala sesuatu yang luar biasa. Tapi the key, kuncinya. Daniel mempunyai roh yang luar biasa. The spirit of excellence. Dan raja bermaksud menempatkan atas seluruh kerajaan. Jadi dengar-dengar. Bahasa Ibraninya krungu-krungue. Bocorannya saudara. Daniel akan diberi kekuasaan di atas segalanya. Saudara gak usah khawatir. Kalau Allah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik. Dan pasti mengangkat Anda. Pasti akan berkata, Tuhan, apa mungkin musimnya ya dan amin terjadi pemulihan? Ya, saya mau sampaikan buat Anda semua. Meskipun hari-hari ini di Indonesia ada salam yang lain selain shalom. Gak boleh ngomong saudara ya. Ngerti kan? Ya. Maksudnya singkatannya salam botak. Saudara. Nah saudara-saudara. Tapi di sana Anda tahu. Sekarang ini Tuhan sedang melakukan sebuah pemurnian. Supaya muncul generasi yang baru. Generasi kemuliaan Allah. Generasi keajaiban Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dan kemudian apa yang terjadi? Pejabat yang lain iri sama dia. Bapak ibu sekalian. Kalau Anda diiri sama orang, bersyukur. Apanya Pak? Bersyukur, iri. Orang itu selesai, tolong Pak, bersyukur. Bapak ibu sekalian. Kalau Anda diiri orang, apalagi dicerita-ceritain orang. Ya, Anda gak buat apa-apa, bersyukur. Kenapa Anda bersyukur? Karena Anda punya buah. Karena Anda punya kualitas. Lihat, Daniel pun mengalami. Cari kesalahannya. Lihat, ini yang kedua. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dan dakwaan dari Daniel. Dalam hal pemerintahan. Tetapi tidak mendapat alasan apapun. Atas sesuatu pun kesalahan. Sebab ia setia. Dan tidak dapat sesuatu kelalaian. Sesuatu kesalahan padanya. Yang kedua. Selain Anda dan saya untuk mau mengalami musim yang baru. Musim kemuliaan Allah. Kreativitas Tuhan akan tambah-tambahkan. Saya mau sampaikan buat Anda. Yang pertama, engkau harus punya Roh Kudus. Terus tinggal dalam hidupmu. Sehingga aku punya roh yang luar biasa. Saya mau sampaikan Tuhan kreatif, saudara. Anda pernah lihat Animal Planet? Halo? Ini wajah orang surga semua, saudara. Semua gak pernah lihat Animal Planet. Siapa yang nonton drama Korea? Tolong angkat tangan. Mengaku dosa lah saudara-saudara. Siapa yang suka film India? Siapa yang suka film Mandarin? Anda tahu tuh. Bu Indah kok angkat tangan 3-3. Ternyata Anda dan lihat kita ini punya hobi. Hobi gak salah. Hobi boleh. Tapi jangan mengikat. Ada orang hobinya nonton drama Korea. Sarang Yu. Sarang Walid. Ya. Kami kemarin berangkat ke sini. Jakarta ada satu artis Indonesia nikah sama artis Korea. Kami diantar saudara. Mulai jemput datang artis Jakarta jemput pulang. Jadi buka rahasia sedikit ya. Dia ngomong begini sama kita. Kita kan cari bocorannya. Kamu kan orang Korea nikah sama orang Indonesia. Kan banyak sekali drama Korea itu pria-pria itu orang-orang Korea itu sangat apa? Romantis. Ya kan? Mobil dibukakan pintunya. Lari dipeluk. Terus dia jawab begini, itu hanya di drama Korea saja. Kenyataannya tidak. Tapi Tuhan itu baik. Saya percaya Tuhan baik. Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu. Nah, roh yang luar biasa Tuhan kreatif. Animal Planet, saudara. Lihat, semut aja saya catat, saudara. Ada 800 spesies semut. Itu belum belalang. Belum lagi kutu. Bahasa Ibraninya tumo. Ya, sudah ada yang ketawa, bagus saudara. Karena Anda selama ini menantikan anugerah Tuhan, holy laughter saudara.
Anda lihat Bapak Ibu sekalian, Tuhan kreatif. Kenapa Tuhan cipta manusia pada hari terakhir? Setelah semua jadi, tapi terakhir manusia. Kalau artinya Tuhan cipta manusia hari kedua, saya jamin dia mati. Semua telah Tuhan siapkan manusia terakhir. Dia Tuhan yang kreatif. Kalau Anda dan saya punya Tuhan yang kreatif. Dan punya the spirit of excellence. Kreativitas yang baru akan Tuhan berikan buat Anda dan saya. Anda tahu musim kemarin, saudara, ada pendeta. Biasanya tiap hari khotbah. Sampai tidur pun mimpi khotbah. Saudara-saudara. Ada teman satu di Jakarta. Begitu musim kemarin pandemi. Gak pelayanan, harus lockdown. Apa yang dia buat? Namanya pendeta Jonathan Wiryohadi, sahabat saya. Tiba-tiba dia itu insinyur pertanian. Dia punya tanah 5 hektar kosong. Dia dapat kreativitas, Tuhan ngomong begini. Musim ini datang, banyak orang gak bisa makan. Banyak orang susah. Kau aku beri kreativitas. The spirit of excellence menciptakan kreativitas. Yang mengerti katakan amin. Dan apa yang terjadi, dia buat apa? Tuhan buat mujizat, saudara. Dia datang ke tanahnya. Dia mulai minta hikmat Tuhan. Dia mulai atur segala sesuatu. Dia lihat waktu dia ke Israel, dia lihat buat greenhouse. Nanam sayur lewat greenhouse di Israel. Pernah dia mau kerja sama, biayanya mahal. Singkat cerita, dia buat greenhouse ala dia. Dan waktu 2 minggu greenhouse-an jadi. Dia buat dengan pipa, itu sayur mayur ditanam. Anda tahu, muncul itu semua dalam waktu 3 minggu siap panen. Wow, senang sekali dia. Panen, bingung, gak dapat kreativitas berikutnya. Jualnya gimana? Akhirnya Tuhan buka jalan, ketemu satu orang. Punya reseller, 250 reseller yang lain. Sejabotabeka. Sekarang Bapak Ibu sekalian, waktu masa pandemi. Kemarin saya datang, disebut itu rumah tabga. Rumah memberi makan 5 roti 2 ikan. 5 hektar itu penuh, sekarang ada 8 greenhouse. Yang besarnya seperti gedung ini 8. Dan itu full chiller, saudara. Nanam sayur pakai kulkas, saudara. Nanam apapun luar biasa. Saya tanya begini, Pak. Kalau nanam begini, gimana caranya biaya operasionalnya? Itulah Pak yang hebat. Tuhan memberi segala sesuatu. Jadi dia produksi, sayur-sayur dia produksi, ikan pun. Ikan nila direkayasa, saudara-saudara. Biasanya ikan itu bertelur. Sehari umpamanya, waktu musim telur itu 100, dia bisa cipta jadi 2000. Sekarang saudara, saya lihat itu saudara, di empang-empang itu ikan nila saudara. Jadi dia mulai kreativitas muncul, sayurnya di packagingnya dibuat, dikirim saudara sampai jual. Saudara juga itu saudara-saudara ikan nila. Terakhir saudara, dia bawa saya, itu dia temukan saya sama sapinya. Lihat sapi. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia punya sapi. Dia ngomong begini, Pak, saya beli sapi 8. Mati 7, tinggal 1. Saudara. Tapi ajaib Pak. Sapi yang terakhir ini ternyata unggul. Saya tahu kualitasnya terbaik. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, sapinya tinggal menjadi 850 lebih. Dan dalam waktu 2 tahun, dia bisa memberi makan ribuan orang miskin. Memberkati banyak orang dari sebuah hal. Saudara dan saya punya the spirit of excellence. Tuhan kita Tuhan yang kreatif. Kok akan diberi Tuhan terobosan-terobosan kreativitas. Saya percaya gereja Bethany Miracle Center ini akan menjadi gereja umat Tuhan yang punya roh yang luar biasa dan menjadi orang-orang kreatif. Tepuk tangannya paling meriah. Haleluya. Kami pandemi, saudara. Saya senang, kreatif. Gini-gini saya nanam, saudara. Gak percaya kan? Oh iso, iya. Tangan ini tangan diberkati, saudara.
Saya nanam, kami punya bukit doa 5,6 hektar. Justru di tengah pandemi malah kami bangun, saudara. Nggak tahu berkat dari mana kami bangun. Uji ajaib, saudara. Itu taman-taman Bu Gembala sama saya dan tim kami mulai bangun. Perlu taman-taman. Anda search ya di YouTube. Bukit Doa Kalimantan. Yang datang bukan cuma orang Kristen, Katolik, Metodis, semua gereja. Jadi dulu dia ngomong begini, mana bisa bangun bukit doa yang begitu besar. Outdoor. Ternyata justru setelah pandemi, musim pandemi itu outdoor banyak. Orang datang. Bukan cuma orang-orang Kristen, saudara. Bukan gereja-gereja hamba Tuhan, pastor, suster. Yang datang hari-hari ini adalah dia datang awalnya foto, TikTok. Lama-lama dia ngomong gini, kami kalau nggak kesini rasanya ada yang hilang. Di tempat ini kami ketemu damai. Saya percaya kami taruh di gua-gua doa itu Alkitab. The Gideons. Dan taruh Alkitab di sana. Kami tulis di sana, silakan dibawa pulang. Tiap hari 20 nggak ada, 15 nggak ada. Diambil sebulan, saudara. Itu hampir 700-an Alkitab. Mereka ambil, mereka bawa pulang. Saudara, tidak ada kata tidak mungkin bagi Tuhan. Cara Tuhan ajaib. Bahkan mereka berkata, Pak, kami boleh apa enggak kontribusi untuk bangun bukit doa ini. Yang ajaib, saudara-saudara. Sayang 3 minggu yang lalu ya, kita Bu Debbie Basir datang ke Balikpapan dan melayani. Siang-siang saya ngomong gini sama Bu Debbie. Antara kebaktian ketiga mau keempat. Kami di Balikpapan sudah 5 kali kebaktian, saudara. 6 sama Aero Generation. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Saya ngomong, Bu Debbie, yuk ke Bukit Doa sama Daniel. Ya, Bukit Doa, saudara. Satu orang dampingi kami. Dan waktu dampingi kami, saudara, apa yang terjadi? Dia dampingi kami. Dan waktu dampingi kami, saudara-saudara, namanya Pak Miming, pengusaha alat berat. Dia ngomong begini, Pak Gembala, itu loh tanah sana. Kami bukit, lembah, sungai, danau, bukit lagi, saudara. Kami bangun the story of Jesus dari mulai kelahiran Yesus. Buat Padang Gembala, Bethlehem, sampai nanti kapel kenaikan ke surga. Yang ajaib 2006 Tuhan udah kasih. Izinnya udah Tuhan kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin. Tuhan buat acara ajaib. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Itu Pak Miming menunjukkan kepada kami, Pak Gembala, itu loh, di seberang bukit sana. Arealnya sama. Ada teman saya, orang Katolik, punya tanah Pak, 1 hektar lebih. Dia ngomong begini, Ming, ngomong sama Pak Gembalamu. Kenapa? Itu saya nanam di tanah saya yang deketan sama bukit doa. Nanam apa saja nggak tumbuh. Rumput pun mati. Tapi aneh bukit doa itu. Semua tumbuh. Nanam apapun tumbuh. Dia nggak tahu. Yang nanam pendeta ini 2 tahun. Kami tanam saudara. Satu persatu ibu gembala saya. Siang malam. Kami punya kreativitas. Kami kerjakan untuk Tuhan. Kami suka cita. Makanya kan sekarang saya agak Hitachi kan. Hitam tapi Korea Utara. Saudara. Anda tahu Tuhan ajaib. Dan dia ngomong begini, Pak, nanti saya temukan orang itu. Dia ingin belajar apa rahasianya. Sehingga tanah ini diberkati. Nanam apa saja tumbuh. Tapi tanah saya nggak diberkati. Saya ngomong sama Miming begini, Ming kasih tahu dia. Mau tumbuh gampang, hibahkan tanahnya. Kita tanam, pasti diberkati. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-tangan Anda adalah tangan-tangan yang diberkati. Hidup-hidup Anda punya kreativitas. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Mungkin Anda berkata, Pak Samuel, enak ya. Musimnya selalu bagus. Desember 19 2021. Saya khotbah hari itu harusnya 4 kali khotbah. Selesai khotbah jam 8, jam 10 kami khotbah di mall. Gak ada tanda-tanda. Sebelumnya saya Natalan mulai Desember sampai Januari itu kami
Di Indonesia selalu Natal, pokoknya Natal. Ini sekarang September, nanti Desember itu sudah mulai tanggal 1 sampai berikutnya Januari itu Natalan. Sampai kita ini khotbah tiap hari. Natal terus saudara, sampai tidur pun mimpi malam kudus. Saudara. Tapi Tuhan itu baik. Tanggal 19, selesai saya khotbah kedua di Mall Living Plaza. Banyak jemaat yang hadir. Saya ke toilet, maaf. Saya kaget, saya infrak. Saya kencing darah, saudara. Orang berkata, gimana ini kok bisa? Lagi melayani. Lagi cinta Tuhan. Lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya kencing darah, saudara. Saya diam, saya ngomong istri saya. Saya masuk ke ruang hamba Tuhan, ke ruang pastoral. Saya masuk. Saya ngomong sama istri saya, Ma, pulang yuk, kayaknya papa kecapean. Saya gak cerita istri saya. Saya rasa meriang badan saya. Bahasa Inggrisnya, my body is not delicious. Gak enak badan. Saya suruh anak saya, Kevin, khotbah lagi. Nyoh, kamu yang khotbah. Kevin khotbah. Dia lanjutin, saya gak ngomong siapapun. Saya gak ngomong pengajar, saya gak ngomong istri saya. Saya pulang. Saya jujur sampai di tempat tidur, saya sudah pasti kalau selama pandemi ini mandi keramas semua tetap solok sana, bersihin sini, gini. Pokoknya diresihi kabeh, saudara. Terus di kamar saya pasang selimut, saya menggigil, saudara. Istri saya tanya, kenapa Pak? Dipikir kena sesuatu. Ternyata itu the power of Ibu Gembala. Di antigen, di PCR, negatif semua hasilnya. Tapi malam saya nggak bisa tidur, maaf. Jam 4 sore istri saya baru tahu waktu saya ke toilet. Itu darah ngalir, saudara. Di toilet. Saudara, saya kaget. Dia hubungi dokter jemaat kami. Setelah itu dipikir ginjal atau apa. Tapi lihat, belajar begini. Segala musim hidup kita. Baik tidak baik, kita punya roh yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kau harus tetap setia, cinta Tuhan. Maaf saudara. Ayo setia ibadah. Ibadah harus on-site saudara. Jangan online. Saya khawatir nanti yang online. Maaf. Surganya online juga. Karena Alkitab berkata Ibrani 10:25. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Menjelang hari Tuhan yang makin dekat dan dahsyat itu. Saya percaya Anda semua yang hadir pagi ini. Dan yang juga online. Tapi terutama yang datang. Ini cara pendeta Presiden Korea Utara begini saudara. Anda semua pasti pulang menerima mujizat Tuhan. Menerima keajaiban Tuhan. Menerima kedahsyatan Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Haleluya. Dahsyat saudara. Kondisi seperti itu. Tuhan suruh saya tidak boleh komplain. Saya disuruh Tuhan bersyukur. Saya disuruh Tuhan nyanyi. Goodness of God. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Dahsyat saudara. Tidak langsung sembuh. Tambah menggigil saudara. Besok pagi jam 7 kami cek darah, air seni semuanya. Hasilnya semuanya baik. Cuma ada sedikit indikator di prostat. Jadi kalau udah ABG angkatan baru gocap. Ternyata urusan prostat itu harus diperhatikan. Ya. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Saya nggak ngerti. Saya capek sekali. Ke Tentena, ke Poso, kemana pelayanan. Sabtunya itu saya pelayanan. Melayani sama Kapolda sampai jam 12:30 pagi. Saudara. Saudara ini kasih Tuhan singkat cerita. Tuhan itu baik. Siapa percaya Tuhan baik? Tuhan baik. Jam 1 siang saya diterbang sama Ibu Gembala ke Jakarta. Kami punya sahabat, Pak Prof Terawan itu sahabat saya. Mulai let call. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai di sana langsung besoknya ke RSPAD. Pak Terawan lagi cuti, itu Desember, ke Solo. Yang terima Kepala Vaksin Nusantara Kolonel Joni, dokter kepresidenan. Dan dia ahli
ginjal. Saya dipikir kena ginjal, dia tangani. Di USG semua baik. Ternyata saya disuruh cek PSA setelah di USG. Kok ada pembengkakan di prostat. Prostat itu untuk pria, itu kalau wanita itu menopause. Saudara. Itu 11-12. Begitu. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, Dokter Joni suruh saya, Pak Pendeta ambil cek PSA. Prostat Cancer Indicator. Berapa hasilnya? Ya udah, saya ambil 3 jam keluar. Saya intip. Biasa kan kalau ambil hasil lab kan suka ngintip kan? Iya, mengaku dosa lah saudara. Saya intip, wih saya senang. Kan pikiran saya kolesterol darah tinggi kan harus 100 ke atas. Baru tinggi. Cuma 50,88. Ternyata saya nggak tahu maksimum prostat itu cuma 4 PSA-nya. 50,88 itu sudah pasti kalau 20 itu kanker prostat saudara. Saya 50,88 saya ditanya, gimana Pak Pendeta ini hasilnya? Saya ketawa-ketawa, saya senyum-senyum. Saya pikir cuma 58. Pak dokter, puji Tuhan ya 58. Hah? Pak Pendeta, kalau Bapak Pendeta bisa berdiri itu mujizat. Kalau 20 PSA-nya udah anfal. Mantan Presiden SBY 35. 2 tahun baru pulih. Saya bingung saudara. Dengan begitu lemes lagi. Tapi Tuhan tetap baik. Segala musim hidup kita dia tetap Tuhan yang baik. Orang benar kalau jatuh tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan yang ajaib menopang hidup saudara dan saya. Dan dahsyat saudara. Karena dokternya yang ada cuma dokter ginjal. Jadi saya dikasih vitamin. Suruh pulang. Dan ngomong begini, semoga Pak Pendeta lewati akhir tahun, awal tahun, sehat walafiat. Jujur saya pulang, badan saya jalan sempoyongan. Kalau Anda lihat YouTube khotbah saya tanggal 24, 25 Desember, saya naik mimbar, dituntun saudara. Saya pakai kursi. Cuma bisa ngomong 15-20 menit. Saya ingat 25 Desember, pengurus gereja waktu mobil saya datang, masuk mau naik ke mimbar, dia peluk saya. Salah satu pengerja kami. Namanya Pak Agung, Pak Gembala. Ojo khotbah Pak, kok nek mati di mimbar aku izin Pak. Ikutilah running tag di bawah ini saudara. Tapi saya mau iya. Suruh ibu atau anak Pastor Kevin yang khotbah. Tapi waktu urapan datang saya naik lagi khotbah. 24 malam, 25 malam Natal. Anak saya Angel yang paling kecil datang. Saya lagi terbaring, saya bed rest. Dia peluk saya, Papa, Angel gak mau kehilangan Papa. Ya saya juga gak mau. Saudara, di situ saya tersentak. Tapi dalam kondisi apapun, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan dia Tuhan yang baik. Saya terus nyanyi goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Happy breath and I am able. Enak ngomongnya. Jalaninya waktu lemes nyanyi. Cekot-cekot saudara. Rasanya itu seluruh badan saudara. Itu gak bisa bangun saudara. Dan waktu saya nyanyi itu. Spirit of excellence. Roh yang luar biasa itu mengubahkan. Menguatkan kita. Saya gak mau komplain, saya gak mau tanya kenapa. Karena saya Angel ngomong gini, Pak ada dokter kanker prostat terbaik Pak di Singapura. Angel atur ya, diteleponkan saudara. Bayar dulu uang kita 2 juta rupiah. Video call 15 menit maksimum. Wah saya senang gitu video call. Ayo Mr. Samuel Kusuma. Yes. Gak bisa kan ngomong Kusuma. Gitu saudara. Kusuma, gitu saudara. Yes, I see your test and everything is okay, no problem. Saya tanya, dok, speak Melayu? Ya, saya bisa, katanya saudara. Melayu kuno, Melayu kini, saudara-saudara. Akhirnya dia luar biasa Bapak Ibu sekalian. Luar biasa apa? Cuma ngomong obatnya ini, good, lanjutkan. Ini good. Gak sampai 5 menit selesai. Oke, dan dia 2 juta melayang. Tapi kalau Tuhan itu baik,
Dia tetap baik di semua musim hidupmu. Dan kau harus deklarasikan, dia tetap baik selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Haleluya. Tidak langsung selesai. Tutup tahun, awal tahun saya tetap khotbah pakai kursi. Tanggal 5 saya ke Jakarta. Dr. Terawan sudah masuk. Dan Dr. Terawan ngomong sama saya, Pak Pendeta masih bisa berdiri ya? Mujizat Pak Pendeta. Saya udah konsultasikan sama dokter ahli kanker prostat dan ahli prostat terbaik, Dr. Kepresidenan. Yang nangani Bapak Presiden. Yang ngomong gini, Pak Pendeta harus tes PSA kembali. Saya gak sempat ada hasil dari SP di suatu rumah sakit kepresidenan, yaitu tanggal 21 Desember 2021. Dan hasilnya tanggal 6 Januari 2022. Saya mau sampaikan buat saudara, tahun 2022 ini ada tahun kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan memberikan musim yang baru dalam hidup saya. Apa yang terjadi? Waktu hasil PSA keluar 3 jam kemudian. Dr. Terawan ngomong, miracle Pak Pendeta. Mujizat terjadi dari 58,8. Belum pernah ada orang yang ngalamin Pak. Langsung turun menjadi 11. Ini mujizat pertama terjadi. Pasti ada mujizat kedua. Ada mujizat ketiga. Dalam waktu cuma 2 bulan. Saya bulan Februari kemarin. Dinyatakan sembuh total 100% sempurna. Karena hasil PSA saya 3,15. Kemarin ambil PSA lagi 2,44. Kalah kamu sama saya. Tuhan baik. Siapa percaya Tuhan baik dalam hidup kita? Apa yang mesti kita lakukan? The spirit of excellence, jaga. Minta kreativitas Tuhan. Minta berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan itu baik. Segala musim hidupmu, jangan pernah komplain. Lihat dengan cara ajaib. Tuhan akan bekerja. Apa yang tidak pernah kau lihat. Tidak pernah kau dengar. Tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan. Jangan bertanya mengapa, kenapa. Lalu berkata, kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik selama-lamanya.